Berikut transaksi 21, 22, 23 itu adalah transaksi penyesuaian. Ya, untuk transaksi penyesuaian ini kita akan menggunakan jurnal. Kita jadi satu jurnal ya. Kita buka Zahir. Jurnal ini ambil dari fitur buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, tambah data. Untuk tanggalnya sama semua 31 Desember. Klik OK. Nah, kita ada tadi 3 transaksi, transaksi 21, 22, 23, kita jadikan satu jurnal aja. Kita mulai dari yang pertama, itu persediaan store supplies ya. Untuk perhitungannya nanti kalian sama perhitungannya dengan yang menyelesaikan akuntansi secara manual. Di sini memang langsung sudah diketahui angkanya ya, cuma cara entry ke Zahirnya saja. Untuk yang pertama persediaan akhir store supplies itu kita ambil akun yang pertama, perlengkapan toko. Ini di debit sebesar 1.320.000. Kemudian untuk di kreditnya itu beban perlengkapan. Ke bawah. Kemudian yang kedua itu adalah beban sewa toko ya. Kita double klik, kita cari beban sewa. Ini beban sewa. Kemudian di debit sebesar 1 juta. Kemudian untuk akun kreditnya itu sewa di muka. Ini sewa di muka, oke, kita tap. Kemudian yang berikutnya yang ketiga itu beban asuransi. Double klik, kita cari beban asuransi. Kemudian oke, beban asuransi di debit 1.250.000. Kemudian di bawahnya itu akun kreditnya asuransi di muka. Kita cari asuransi di muka. Oke, kemudian tab. Kemudian transaksi yang keempat itu taksiran kerugian piutang dagang 2,5% dari saldo per 31 Desember. Nah, ini nanti kalian harus hitung sama hitungannya seperti ketika kita kerja manual. Jadi, kami sudah nggak ngajar hitungnya ya, hanya entry-nya aja. Di sini kita pakai akun cadangan. Itu di debit sebesar 6.650.000. Kemudian tab tadi akun di kreditnya itu beban, kita cari beban kerugian, beban piutang tak tertagih, ini oke. Kemudian kita tap saja. Berikutnya yang kelima, penyusutan equipment bulan Desember. Ini kita cari akunnya beban penyusutan. Kita ambil yang beban penyusutan mesin dan peralatan, oke. Kemudian ini di debit sebesar 700.000. Kita tap. Di bawahnya untuk akun kredit itu kita cari akumulasi. Penyusutan mesin dan peralatan. Oke, ini kita tap saja. Berikutnya yang keenam, gaji bulan Desember akan dibayarkan bulan Januari. Tuh kita cari utang gaji. Beban gaji. Beban gaji dan upah ini sebesar 3.550.000. Kemudian akun kreditnya itu utang pembiayaan. Ada ke bawah. Berikut yang ke-7 itu transaksinya pencatatan PPN income dan outcome. Ya, ditutup ke PPN payable. Nah, ini juga
Caranya sama seperti yang di manual ya, Mem tidak kasih lagi caranya, cuman entry-nya aja. Untuk transaksi ketujuh ini, akun yang pertama PPN keluaran, itu di debit 81.610. Kemudian berikutnya PPN masukan, itu di kreditnya sebesar 48.760. Dan tahap, nah yang berikutnya ini adalah PPN payable. PPN payable ini atau utang PPN belum ada ya, jadi kita pakai aja yang akun yang tidak terpakai. Di sini kita pilih yang PPH 25 aja ini. Kemudian kita edit dulu. Di sini kita ganti jadi hutang PPN harusnya. Harusnya hutang. Hutang kita pilih utang pajak. Kemudian ya, kemudian di sini namanya jadi utang PPN. Kemudian kita klik rekam, ini utang PPN-nya, kita klik OK, kemudian sini kita tap aja. Dapatnya 32.850, kita tap lagi. Nah, sekarang yang ke-8 itu hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru 0,5% dari peredaran bruto. Ini juga untuk hitungannya memang sudah tidak ajarkan karena sama dengan di manual, memang hanya bagaimana cara entry-nya saja. Di sini kita cari akunnya yang pertama itu beban pajak penghasilan. Ini kemudian di debit sebesar 6.308.750. Kemudian tab, nah di kreditnya ini utang pajak penghasilan. Utang PPH 21 ini ya, kita pakai. Ini kemudian klik OK, ini kita tap saja. Nah, sudah. Di sini saldonya sudah seimbang ya, 102.393.750. Sudah seperti ini, kita klik rekam. Kemudian batal. Nah, ini sudah selesai. Untuk berikutnya kita ngecek laporan ya. Laporan laba rugi sama laporan neraca. Nah, ini klik di laporan. Kemudian kita pilih laba rugi standar ini ya. Double klik. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita cek satu persatu. Sudah berapa ininya, atur penjualannya, dicek satu-satu ya. Penjualan satu sudah sama atau belum, pendapatan angkutan, atur penjualan, harga pokoknya, beban pengirimannya, ini sudah harus dicek satu-satu. Kemudian beban iklan dan promosi, beban piutang tak tertagih, beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban asuransi, beban operasi, beban perlengkapan, kemudian beban penyusutan, itu yang dicek ya, per akun. Kemudian dicek lagi pendapatan bunga, beban bunga bank, beban jasa bank, beban pajak penghasilan, sehingga dapatlah laba rugi bersih 388.416.250. Ini sama ya dengan pengerjaan manual. Kalau sudah dapat seperti ini tadi, berarti jawabannya sudah benar. Berikutnya kita lihat laporan yang neraca. Dari sini klik langsung laporan, kemudian neraca standar. Nih, ya, neraca standar double klik. Kemudian ini juga kita harus klik OK. Ini juga harus dicek satu-satu ya. Mulai dari kas kecil, ini ya. Kemudian banknya. Kemudian piutang usahanya. Kemudian cadangan kerugian piutangnya. Kemudian persediaannya. Nah, dicek satu-satu. Kemudian sewa dibayar di muka. Kemudian asuransi dibayar di muka. Kemudian mesin dan peralatan. Kemudian akumulasi. Kemudian perlengkapannya. Ya. Kemudian dicek lagi hutang usahanya. Berikut utang PPH, utang PPN. Kemudian utang bank, utang pembiayaan.
Berikut modal disetor dengan dadang drawing. Nah, ini laba tahun berjalannya, ini harus sama tadi dengan laba rugi gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kalian tadi sudah cek satu persatu sudah benar, berarti jawaban sudah sama dengan ini kunci jawaban, berarti jawabannya sudah benar. Oke, demikian cara menyelesaikan soal UKK paket 1 dengan menggunakan jar accounting. Mudah-mudahan penjelasannya bisa mudah diikuti dan dimengerti. Terima kasih, selamat mencoba.